ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها كان من الهالكين. Uhikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, sidang sholat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir mengikuti sholat berjamaah di tepat waktu di waktu zuhur ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya kepada kita, kemuliaannya kepada kita, dan dijauhkannya kita dari wabah penyakit COVID-19 ini. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang begitu keras untuk mengajarkan Islam sampai kepada sanubari kita. Bapak-bapak, sidang sholat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya diberikan amanah oleh DKM ini untuk memberikan sedikit kultum, istilahnya kuliah 7 menit atau kuliah terserah antum. Pada kesempatan kali ini saya hanya ingin membahas satu hal yang sangat mungkin penting dan juga fenomenanya sering kita lihat sehari-hari dengan melihat dari keajaiban atau mukjizat Al-Quran dalam perspektif sains. Ya, kita yakin sebenar-benarnya, yakin seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi. Alif Lam Mim, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Di awal di surat Al-Baqarah ini langsung Allah mengatakan atau menantang manusia, mengatakan bahwa ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tentu kita pernah juga melihat tulisan, buku atau artikel dan sebagainya yang di pendahuluannya tidak akan pernah kita lihat menuliskan ini adalah tulisan artikel yang tidak ada keraguan di dalamnya. Mungkin kita tidak akan pernah melihat itu. Tapi Al-Quran sebagai sebuah mukjizat Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini adalah kitab yang tidak ada kesalahan, keraguan di dalamnya. Oleh karena itu, ketika kita ingin menggali ilmu, menggali informasi yang ada di dalam Al-Quran, ini tentu akan banyak sekali. Bahkan ketika kita ingin menilai dari berbagai macam perspektif, kita tidak akan habis untuk menggalinya. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam surat Al-Kahfi, Allah firman, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Ya, katakanlah kalau seandainya lautan itu dijadikan pena untuk menuliskan kalimat-kalimat Tuhanmu, niscaya tidak akan selesai sampai lautan itu habis. Bahkan di dalam surat Luqman sendiri, ya Allah katakan, "Walau annama fil ardi min sajarin aqlamin wal bahru yamudduhu sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah." Kalau seandainya pohon-pohon di dunia ini semua menjadi pena dan lautan menjadi tintanya untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah, niscaya tidak akan habis walaupun ditambah dengan 7 lautan lagi. Luar biasa. Berarti ilmu Allah ilmu yang sangat luas, wasi'un alim. Allah Maha luas pengetahuannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu ayat Al-Quran di dalam surat Al-Fatir. Alam taro annallaha anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi nabatin
min fa'akhraja bihi nabatin mukhtalifun alwanha. Dan tidaklah orang-orang itu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air, anzala minas sama'i ma'a, yang dengan air itu menghidupkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang beraneka ragam warna-warninya. Di sini Allah berbicara tentang warna-warni. Di dalam ayat Al-Quran banyak sekali kita membahas tentang warna-warni. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin merenung apa makna warna-warni di dalam Al-Quran ini. Ya, kalau kita bisa lihat, inilah sebuah kebaikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan fisik bisa melihat adanya perbedaan warna-warni tersebut. Ada merah, ya, Meiji Kuhibiniu yang kita kenal. Dari mana asal warna-warni tersebut? Ya, ternyata ya, kita bisa melihat keindahan alam semesta ini ya, karena ada warna-warni tersebut. Ya. Ya, Allah menciptakan langit, menciptakan matahari, menciptakan bumi. Inilah yang akan menghasilkan warna-warni. Karena warna-warni ini pada hakikatnya berasal dari cahaya yang Allah berikan dari matahari. Wal wasyamsa siraja wal qamara munir, bahwa matahari sebagai siraj, sebagai cahaya yang terang benderang, dan qamar sebagai cahaya sinar matahari, merupakan sumber dari warna-warni yang bisa kita lihat. Nah, ketika kita melihat cahaya, maka di dalam diri kita ada sebuah organ tubuh kita yang merespon cahaya tersebut berupa bola mata. Tanpa adanya bola mata kita tidak bisa melihat adanya perbedaan warna-warni tersebut. Dan kalau kita dalami lagi tentang bagaimana kerja bola mata ini, luar biasa, sangat-sangat menakjubkan. Di mana mata kita bisa memberikan perbedaan antara warna yang satu dengan warna yang lain dengan tepat sekali, dengan posisi yang tepat juga. Ini merupakan sebuah proses yang sangat rumit sekali di dalam tubuh manusia, di mana setiap cahaya yang masuk, betapapun kecilnya bahkan besarnya, itu akan membedakan antara objek yang satu dengan objek yang lain oleh satu enzim yang dikenal di mata, yaitu berupa retinal. Nah, retinal ini berasal dari suatu senyawa kimia yang disebut dengan retinol, dan juga berasal dari beta karotin, makanan-makanan yang mengandung vitamin A. Oleh karena itu, ketika kita ingin merawat mata kita, maka perbanyaklah makan makanan yang mengandung vitamin A. Ya, seperti buah-buahan, terutama wortel dan sebagainya. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana kerja enzim retinal ini di dalam merespon cahaya yang begitu sedikit, bisa menghasilkan perbedaan yang luar biasa. Oleh karena itu, ini sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang harus kita syukuri. Bahkan ada seorang ahli ibadah yang kata Rasulullah di dalam sebuah kisahnya mengatakan bahwa dulu ada seorang ahli ibadah yang beribadah selama 500 tahun, tidak pernah berbuat maksiat. Kemudian ketika di yaumil akhir nanti dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian dia ditanya, mengapa kamu masuk dalam surga ini? Karena amal ibadahku selama 500 tahun tidak pernah bolong, tidak pernah berbuat maksiat sekalipun. Kata Allah, karena rahmatku. Tapi hamba tersebut mengatakan, tidak ya Allah, karena aku tidak pernah bermaksiat dan selalu beribadah kepadamu. Tidak, karena rahmatku. Akhirnya malaikat pun memberikan dimintakan oleh Allah untuk menghitung mana berat timbangan antara sebuah bola mata yang dimiliki oleh seorang hamba tersebut dengan amal ibadahnya. Ternyata setelah ditimbang nikmatnya sebuah bola mata ini
ternyata lebih besar daripada ibadah 500 seorang hamba tanpa ada cacat sedikit pun. Luar biasa. Oleh karena itu kita bisa renungkan di sini betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan sebuah bola mata kepada kita agar kita pergunakan sebagaimana mestinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mata yang kita gunakan ini, yang diberikan oleh Allah, kita gunakan untuk melihat apa? Ya, sebagaimana ya di dalam surat Al-A'raf ayat 179, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka orang-orang yang kafir itu memiliki hati tapi tidak digunakan untuk merenung, memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat, dan memiliki pendengaran tidak digunakan untuk mendengar. Mudah-mudahan ya, dengan kultum yang singkat ini kita bisa melihat menggunakan potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa sebuah bola mata ini, kita gunakan sebagaimana mestinya, karena di dalam kerja sebuah bola mata itu sendiri mengandung ya sebuah kerja yang sangat-sangat kompleks dan sangat luar biasa, yang kalau seandainya orang kedokteran bahkan orang kimia sekalipun seperti saya itu melihatnya luar biasa, karena di dalam bola mata itu terdapat banyak sekali enzim-enzim retinol dan juga rodopsin yang berfungsi di dalam mengatur dan juga memproses bagaimana proses vision atau penglihatan kita. Oleh karena itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu nikmat ini. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang lain, sehingga Allah pun mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, bahwa sungguhnya jika kamu bersyukur kepadaku niscaya aku akan tambahkan nikmat-nikmatku, adapun jika kufur niscaya azabku amat sangat pedih. Demikian Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kultum yang singkat ini memberikan tambahan informasi dan juga keberkahan buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.